Shalom. Apa kabar Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, meski kita berada di tengah situasi dan kondisi yang sedang tidak baik. Di hari Minggu ini biasanya kita beribadah kepada Tuhan di gereja. Tapi karena situasi dan kondisi yang sedang tidak baik, kita belum dapat melakukannya. Meskipun demikian, kita tetap dapat beribadah kepada Tuhan di rumah bersama keluarga, entah secara mandiri ataupun melalui live streaming. Tidak masalah ketika hati dan pikiranmu terarah kepada Tuhan. Tuhan pasti berkenan terhadap ibadah yang engkau lakukan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai 24. Saya akan membacakan beberapa ayat saja dari bagian ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman yang disampaikan. Dengan sukacita kami menyambut firman-Mu. Amin. Menaruh harapan kepada Tuhan. Mazmur 71 ayat 5 menuliskan demikian. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Ayat yang ke-6, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini merupakan Mazmur Daud ketika ia sedang bertahta atas pemerintahan Israel. Ia sedang berada di puncak karirnya dengan segala fasilitas mewah dan kekayaan yang melimpah yang dipunyainya, dengan angkatan perang yang handal yang dapat menjaga dan melindunginya. Namun ada sesuatu yang menarik di tengah keadaan yang demikian. Ia tidak berkata, "Aku menaruh harapanku kepada jabatanku. Aku menaruh harapanku kepada harta kekayaanku. Aku menaruh harapanku kepada kekuatan tentaraku." Ia tidak berkata demikian. Daud sungguh sadar bahwa kekuatan sebagai manusia terbatas adanya. Tak selamanya ia tetap muda dan kuat. Yang hari ini tampak begitu kuat dan gagah perkasa, pada akhirnya akan renta jua. Karena itu di ayat yang ke-9 ia berkata kepada Tuhan, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Daud saja menaruh harapannya kepada Tuhan, lalu apalagi dengan kita? Adakah di antara kita yang lebih gagah perkasa melebihi Daud? Adakah di antara kita yang lebih kaya raya melebihi Daud? Adakah di antara kita yang memiliki perlindungan, punya bala tentara yang kuat yang melebihi Daud? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena itu seharusnya kita pun sadar akan keberadaan kita.
Dengan kita menyadari keberadaan kita, maka akan membawa kita pada satu keputusan untuk kita tidak mengandalkan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Entah itu kerabatmu yang punya pangkat jabatan, entah itu kerabatmu yang punya harta kekayaan, entah itu kekayaanmu sendiri. Semuanya itu akan hilang. Semuanya itu tidak dapat diandalkan. Kepada Timotius, Rasul Paulus pernah mengingatkan demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Yesaya juga pernah menuliskan demikian di dalam pasal yang kedua ayat 22. Janganlah berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud mengambil keputusan yang tepat dengan berharap hanya kepada Tuhan saja. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus berharap hanya kepada Tuhan? Iya, kita harus berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pribadi yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah mengecewakan. Janjinya telah teruji di dalam Yesaya pasal 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Karena itu, jangan pernah kita menjauhkan diri dari Tuhan dan menaruh harapan apapun yang ada di dunia ini selain menaruh harapan kita kepada Tuhan. Lebih-lebih di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu seperti ini, kita tidak tahu kapan masalah COVID-19 ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan kita dapat melakukan aktivitas normal seperti sedia kala. Kita tidak tahu kapan kita dapat bekerja normal sehingga melalui itu semua kita bisa mendapatkan penghasilan untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita. Karena itu, mari kita lebih mendekat kepada Tuhan. Semakin berharap kepada Tuhan. Menggantungkan hidup kepada Tuhan. Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Itu yang dituliskan di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 25. Karena itu sekali lagi saya mengajak kita semua jemaat Tuhan, berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi hidup kami, untuk kami dapat melangkah menjalani hari-hari kami yang berat ini, hari-hari yang penuh dengan kesusahan ini. Tapi kami percaya ketika kami menaruh harapan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan kami. Tuhan akan menuntun, menggandeng kami dan menggendong kami. Di tengah keadaan keterpurukan kami, Engkau tidak akan membuat kami jatuh tergeletak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.